Halo, selamat pagi anak-anak kelas 6. Salam jumpa dengan Bu Maya dalam pembelajaran IPS tema 2, sub tema 3. Hari ini kita akan belajar dua materi IPS. Yang pertama, manfaat proklamasi kemerdekaan terkait kesejahteraan rakyat. Yang kedua, upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera di masa awal kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kita saksikan yang pertama, manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Kemerdekaan Indonesia sangat berarti bagi bangsa dan rakyatnya. Kemerdekaan Indonesia juga berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia. Apa saja manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia? Ayo, simaklah penjelasan berikut ini. Setelah kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Pendidikan yang layak bagi semua golongan merupakan salah satu tujuan bangsa Indonesia. Setelah merdeka, perekonomian Indonesia berhasil dikuasai oleh negara. Pemerintah mulai memperbaiki perekonomian bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia dibebaskan untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Setelah merdeka, setiap rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah, misalnya dengan membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran dan mendukung semua program pemerintah. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan mengajak anak-anak yang berada di rumah untuk membuat kesimpulan tentang manfaat proklamasi kemerdekaan terkait kesejahteraan rakyat. Nah, yang pertama, memperoleh pendidikan. Yang kedua, memperoleh kebebasan dalam melakukan pekerjaan. Yang ketiga, memperoleh hak dan kewajiban yang sama. Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sudah dimulai sejak awal kemerdekaan. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan terciptanya bangsa yang sejahtera. Adapun mata uang yang berlaku pada awal kemerdekaan Indonesia ada 3, yaitu mata uang Hindia Belanda, mata uang pendudukan Jepang, dan mata uang The Java's Bank. Nah, keadaan ekonomi Indonesia pada awal berdiri sangat kacau. Hal ini dikarenakan yang pertama, belum memiliki pemerintahan yang baik. Yang kedua, belum punya cara untuk mengatur ekonomi dan keuangan yang baik. Yang ketiga, tinggalan ekonomi yang buruk dari pendudukan Jepang. Yang keempat, keamanan negeri tidak stabil karena terjadi pergantian kabinet. Yang kelima, politik keuangan dari Belanda yang ingin menghancurkan ekonomi nasional. Karena pada saat itu, Belanda tetap tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Adapun faktor-faktor penyebab ekonomi Indonesia kacau tahun 1945 sampai 1950 yaitu 1. Inflasi tinggi, di mana pada awal kemerdekaan Indonesia beredar 3 mata uang sekaligus. Ada mata uang Jepang, sekutu, ditambah lagi pada saat itu Indonesia baru saja merdeka, sehingga Indonesia belum punya mata uang sendiri. Yang kedua, adanya blokade ekonomi dari Belanda. Pada saat itu, akses masuk jalur perdagangan RI ditutup Belanda. Alasannya ada 3. Yang pertama, mencegah senjata dan alat militer masuk. Yang kedua, agar hasil perkebunan tidak keluar. Yang ketiga, agar bangsa Indonesia terhindar dari bangsa lain. Akibatnya, pertama, barang ekspor RI terhambat terkirim. Yang kedua, barang-barang RI tidak dapat ekspor. Yang ketiga, Indonesia kurang barang impor. Nah, faktor berikutnya adanya kekosongan kas negara, di mana pada awal kemerdekaan pajak dan bea masuk lainnya belum ada, hanya mengandalkan produksi pertanian. Upaya Indonesia mengatasi blokade ekonomi Belanda, yang pertama, usaha bersifat politis. Adanya diplomasi beras ke India. Pada saat itu negara India sedang menderita kelaparan, sehingga mereka meminta bantuan sumbangan beras dari Indonesia
sebesar 500.000 ton. Sebagai timbal baliknya, Indonesia meminta sumbangan bahan-bahan pakaian dari India yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada saat itu. Adapun keuntungan politis dari dua negara ini adalah Indonesia mendapatkan dukungan secara aktif dari negara India. Upaya yang berikut adalah Indonesia mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri. Nah, anak-anak yang berada di rumah, setelah kita mengetahui faktor-faktor penyebab serta upaya blokade, maka sekarang kita melihat bagaimana upaya meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia yang mengalami keterpurukan di awal kemerdekaan. Nah, ada usaha pemerintah menerapkan beberapa kebijakan. Yuk kita simak satu persatu kebijakan tersebut. Kebijakan yang pertama adalah kebijakan uang Republik Indonesia atau ORI. Pada 1 Oktober 1946, pemerintah mengeluarkan larangan menggunakan mata uang nica dan digantikan dengan penggunaan ORI sebagai alat pembayaran yang resmi di Indonesia. 2. Konferensi Ekonomi. Pada tahun 1946, Menteri Kemakmuran Darmawan Mangunkusumo mengundang para kepala daerah di Pulau Jawa untuk mengadakan konferensi ekonomi. 3. Pinjaman nasional. Pemerintah mendirikan Bank Tabungan Pos. Program ini bertujuan untuk mengumpulkan dana bagi kepentingan perjuangan dan meningkatkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah Indonesia. 4. Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board. Pada tahun 1947, Menteri Kemakmuran A. Kagani mengusulkan pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Badan ini bertugas menyusun rencana pembangunan ekonomi Indonesia. 5. Rencana Kasimo. Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo menyusun sebuah program yang disebut Rencana Kasimo. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan produksi pangan. Baiklah anak-anak, cukup sekian penjelasan Ibu tentang materi IPS tema 2 subtema 3. Nah, selamat belajar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.